Halo, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku mau cerita. Jujur sama kalian, selama bertahun-tahun, aku sering banget gagal nabung. Rasanya kayak dipaksa lari maraton, padahal baru bisa jalan cepat. Tiap awal bulan semangat, tengah bulan jebol, akhir bulan nangis di pojokan. Siklus yang sama, terus berulang. Sampai akhirnya, aku sadar satu hal. Membangun tabungan dari nol sampai puluhan juta itu bukan soal seberapa kuat niat atau motivasi kamu, tapi seberapa bagus sistem yang kamu punya. Kenapa? Karena semangat itu pasti naik turun. Tapi sistem yang bagus harus tetap jalan. Perjalanan ini, aku mulai bukan dengan cari penghasilan tambahan, tapi dengan mengubah total cara aku mengelola uang yang sudah ada. Dan inilah langkah-langkah paling masuk akal yang aku terapkan di bulan-bulan awal, yang ternyata berhasil mengubah segalanya. Langkah pertama, ini yang paling menyakitkan tapi paling penting, menghitung arus uang. Aku mulai mencatat semua pengeluaran, sampai yang receh banget, kayak bayar parkir, atau beli permen di warung. Aku butuh data untuk tahu, di mana sih bocor-bocor kecil yang selama ini menghabiskan uangku tanpa sadar. Setelah ketahuan biang keroknya, barulah aku bisa memperbaikinya. Langkah kedua, aku buat 3 pos wajib dalam anggaran bulanan. Kebutuhan, tabungan, dan kesenangan. Kenapa kesenangan itu wajib? Karena kalau kita menahan semua keinginan, kita bakal stres. Dan sistem ini pasti jebol di tengah jalan. Tujuan utamanya adalah memastikan uang tidak berantakan, dan setiap rupiah punya tugas yang jelas. Jangan sampai ada uang yang nganggur tanpa tujuan. Dan disinilah prinsip jangan ngoyo mulai bekerja. Aku memulai tabungan dari persentase yang sangat kecil, cuma 5% dari gaji. Awalnya terasa receh banget, mungkin cuma Rp100.000. Tapi ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada besaran nominal. Lebih baik menabung kecil tapi stabil setiap bulan, daripada langsung besar tapi cuma bertahan seminggu. Salah satu trik paling efektif yang aku temukan untuk melawan pembelian impulsif adalah tunda 24 jam. Kalau ada keinginan mendadak buat beli sesuatu yang gak direncanakan, aku paksa diri untuk menunggu 1 hari. Dan tahu nggak, sekitar 80% keinginan belanja itu hilang keesokan harinya. Trik simple ini udah menyelamatkan dompetku berkali-kali. Lalu ada jurus andalan yang sering disebut para financial expert. Pisahin dulu, baru belanja atau bayar diri sendiri dulu. Setiap kali gajian masuk, uang untuk tabungan langsung aku pindahkan ke rekening terpisah yang gak ada mobile bankingnya. Sisanya, barulah aku anggap sebagai uang yang boleh dihabiskan. Cara ini mengurangi stres dan godaan, karena secara mental, uang tabungan itu udah hilang dari rekening harian kita. Selain mengatur uang, aku juga harus mengatur pikiran. Aku sadar, sebagian besar pengeluaran impulsifku itu didasari emosi, bukan kebutuhan nyata. Jadi aku melatih diri untuk selalu bertanya, apakah barang ini benar-benar membantu hidupku jadi lebih baik? Atau cuma bikin senang sesaat? Mengendalikan ego dan emosi adalah tabungan pertama yang kamu dapatkan, bahkan sebelum uangnya terkumpul. Di bulan-bulan awal, hasilnya mungkin kecil. Tabungan baru terkumpul, Rp 100.000, terus Rp 200.000. Tapi bukan nominalnya yang penting. Yang terpenting adalah sistem ini berjalan, dan perasaan tahu bahwa sistemmu berjalan, itu memberikan ketenangan mental, rasa kontrol, dan rasa aman. Itulah kekayaan pertama yang sesungguhnya. Setelah setahun berjalan, aku mulai memikirkan target jangka panjang. Aku menetapkan target tahunan. Misalnya, tahun ini harus nabung Rp2 juta. Ini terasa jauh lebih ringan dan tidak menekan dibandingkan harus memikirkan target bulanan yang seringkali bikin kita cepat menyerah kalau nggak tercapai. Aku juga menerapkan prinsip 3S dalam hidup finansialku. Sadar, simple, dan stabil. Sadar artinya tahu kemana uang pergi. Simple artinya sistem yang aku buat nggak ribet dan gampang diikuti. Dan stabil artinya aku nggak gampang menyerah
Meskipun ada godaan, aku juga sangat menyarankan untuk memisahkan rekening kebutuhan harian dan rekening tabungan khusus. Ini seperti membangun tembok untuk menjaga uangmu dari godaan-godaan kecil. Supaya lebih semangat, aku mulai memberikan nama pada setiap tabungan. Ada tabungan dana darurat, ada dana liburan, ada juga dana investasi awal. Percaya deh, saat kamu menabung untuk sesuatu yang spesifik, motivasinya jadi jauh lebih kuat daripada sekadar menabung tanpa tujuan. Dan inilah kunci utama yang membuat sistem ini anti gagal. Otomatisasi. Di bulan ke-7, aku mulai mengatur auto transfer dari rekening gaji ke rekening tabungan tepat di tanggal gajian. Ini sangat krusial. Seperti yang aku bilang di awal, semangat bisa turun, tapi sistem yang sudah otomatis akan tetap berjalan tanpa perlu kita pikirin. Otomatisasi ini adalah penyelamat konsistensi. Di akhir tahun pertama, dengan sistem yang konsisten ini, aku berhasil mengumpulkan 5 juta rupiah. Nominal yang mungkin gak fantastis, tapi ini jadi bukti nyata bahwa konsistensi kecil bisa menghasilkan hasil yang nyata. Memasuki tahun kedua, setelah pondasi tabungan darurat terbentuk, aku mulai berani mencoba investasi kecil di instrumen risiko rendah seperti reksadana pasar uang. Ini adalah langkah pendewasaan finansial. Dari yang cuma bisa nabung, sekarang uangnya bisa mulai bekerja untukku. Walaupun pelan-pelan, menabung ternyata bukan hanya soal uang. Ini adalah latihan karakter. Proses ini melatih kesabaran, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan menahan ego. Aku juga jadi bisa membedakan antara hidup hemat dan pelit. Hemat adalah sadar prioritas. Itu memberiku kebebasan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting, sehingga aku bisa berkata ya pada hal-hal yang benar-benar aku inginkan di masa depan. Akhirnya, setelah 3 tahun menjalankan sistem yang pelan tapi pasti ini, tabunganku berhasil mencapai 25 juta rupiah. Dan yang paling berharga dari semua ini, tujuan finansialku bergeser. Dari yang tadinya ingin kaya, menjadi hidup tanpa panik. Kekayaan sejati bukanlah saldo di rekening, tapi ketenangan yang datang dari memiliki kendali penuh atas hidupmu. Ingat, jauh lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat tapi hilang di tengah jalan. Bangun sistemmu sendiri dan biarkan sistem itu bekerja untukmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa sama-sama belajar jadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.